Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Baik, insyaallah kita mulai pada malam ini 18 Syawal 1443 Hijriah. Kita mulai pembacaan silsilah durus At-Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Silsilah risalah ini yang pertama kita bahas adalah tafsir kalimat tauhid. Kita baca syarah dari Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau lahir pada tanggal 1 Rajab 1354 Hijriah atau bertepatan dengan 28 September 1935 Masehi. Beliau dalam keadaan yatim, orang tua beliau meninggal dalam keadaan beliau masih kecil. Dan ini kebanyakannya para ulama seperti itu, tumbuh dalam keadaan yatim. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan kemudian berguru kepada banyak dari kalangan para ulama di Najd. Yang tersohor adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan mufti yang pertama Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Syekh, dan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, dan juga Syekh Abdul Razzaq Afifi, wakil dari Syekh bin Baz dalam Lajnah Ad-Daimah. Baik, insyaallah langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an ma'na la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fa ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu taala anna hadhihi al-kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal Islam. Beliau menjawab, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Dan ini ciri khas dari al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, senantiasa mendoakan kepada para murid-murid beliau dan orang-orang yang mengambil istifadah dari kitab-kitab beliau. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang dia itu menjadi pembeda antara kekufuran dan Islam. Qala syarih hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kalimatu la ilaha illallah kalimatun 'azimatun khafifatun 'ala lisan wa hiya 'azimatun fil mizan. Kalimat la ilaha illallah merupakan sebuah kalimat yang agung, ringan diucapkan di lisan, tapi dia berat dalam timbangan. Mengisyaratkan kepada hadis bitaqah, kartu yang terdapat padanya la ilaha illallah. Kisah tentang seseorang yang memiliki amalan sejauh mata memandang, catatan amalannya itu berupa keburukan. Hanya saja dia memiliki amalan kebaikan, yaitu la ilaha illallah. Kemudian ditimbang catatan amalan tersebut, ternyata sebuah catatan dalam lembaran dalam bitaqah, kartu yang tertulis la ilaha illallah, itu ternyata mampu mengalahkan lembaran catatan yang panjangnya sejauh mata memandang. Ini menunjukkan betapa besarnya kalimat la ilaha illallah fil mizan, dalam timbangan. Dan mizan, timbangan, ini salah satu dari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah mengimani mizan. Mizan, timbangan di yaumil qiyamah, makhluk dari makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk menunjukkan keadilan Allah. Mizan yang memiliki dua neraca secara hakiki, secara sebenar-benarnya. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang diselisih oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa mizan itu cuman sebuah ungkapan gambaran tentang keadilan Allah. Wujud hakikatnya tidak ada. Kenapa? Allah tidak butuh timbangan, mizan, ngapain? Nah, itu bantahan mereka karena mereka beragama ini berdasarkan akal mereka. Dalil-dalil berkaitan dengan mizan banyak. Faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dijelaskan di sana banyak pembahasan berkaitan dengan mizan. Kenapa kalimat la ilaha illallah termasuk kalimat yang agung? Karena dia secara hakikat itulah intisari dari Islam itu sendiri. Akan tetapi kalimat ini bukan sebuah kalimat yang sekedar dilafadzkan saja. Ini tanbih yang pertama oleh Syekh Shalih Al-Fauzan kepada kita semua, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar dilafadzkan dengan lisan saja. Bahkan kalimat tersebut memiliki makna, memiliki tuntutan-tuntutan dan konsekuensi-konsekuensi. Dan dia memiliki rukun-rukun. Rukun dari la ilaha illallah ada dua. Nafi, la ilaha, menafikan segala bentuk wujud konsep peribadatan illallah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah juga memiliki syurut. Dan syurut serta arkan sebagaimana definisinya dalam ilmu usul fiqh
Dia adalah sesuatu yang melazimkan ketidakadaannya itu tidak adanya amalan. Ma yalzam min adamihil adam. Seperti taharah dalam salat. Tidak adanya taharah melazimkan tidak adanya salat. Dan taharah adalah syarat dalam salat. Maka syahadat la ilaha illallah itu memiliki persyaratan. Dan persyaratan-persyaratan tersebut mawujud di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana penjabaran tauhid ke dalam 3 bagian. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Secara spesifik penyebutannya bahwasanya tauhid itu terkategorikan ke dalam 3 memang tidak ada dalam syariat. Tapi dalil-dalil yang menunjukkan kepada yang demikian itu banyak didapati. Begitu pula syarat-syarat la ilaha illallah diletakkan oleh para ulama berdasarkan kesimpulan dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini dikritisi oleh sebagian orang, sebagaimana ahli bidah mengkritisi ahli sunnah ketika menjabarkan tauhid ke dalam 3 pembagian. Mereka mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru yang diada-adakan oleh ahli sunnah. Padahal penjabaran tauhid la ilaha illallah ke dalam 3 kategori ini hanya dalam rangka untuk pembelajaran atau penjabaran pengajaran terhadap ilmu tauhid itu sendiri. Sebagaimana syarat salat tidak ada di dalam di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian syarat salat, istiqbalul qiblah, at-taharah, izalatun najasah misalkan, satrul aurah. Enggak ada penjabaran-penjabaran seperti itu. Tapi dalil-dalil yang ada menunjukkan akan yang demikian itu, bahwasanya salat tidak akan sah kecuali jika terpenuhi syarat-syarat itu. Makanya kemudian fuqaha meletakkan, untuk menjabarkan pengajaran Islam ini lebih gamblang, lebih mudah, maka diletakkan, oh ternyata untuk salat itu ada syarat-syaratnya yang kalau tidak terpenuhi tidak sah. Nah, begitu pula la ilaha illallah memiliki syarat-syarat dan konsekuensi, dan seluruhnya ada dalil-dalilnya di dalam syariat. Dan termasuk dari mereka yang mengingkari adanya syarat la ilaha illallah, ini salah satunya adalah sosok yang menisbatkan diri ke dalam dakwah salafiyah, yang ma'ruf membantah bahwasanya syurut la ilaha illallah itu tidak ada di dalilnya. Nah, dia adalah Abdul Aziz Rais, yang ma'ruf sering digunakan sebagai atau dirujuk oleh sebagian para pengemban dakwah yang menisbatkan diri ke dalam dakwah salafiyah. Dan ini dibantah oleh para ulama bahwasanya uslub yang dilakukan dalam membantah syurut la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an, ini adalah serupa dengan ahli bidah ketika mengkritisi tentang penjabaran tauhid ke dalam 3 bagian. Sementara syurut la ilaha illallah ini ditetapkan oleh para ulama berdasarkan istinbat dari dalil-dalil yang ada dan diterima oleh ulama generasi demi generasi, tidak pernah ada yang mengkritisinya sampai muncul sosok Abdul Aziz bin Rais yang kemudian mengkritisi syarat la ilaha illallah dan dibantah oleh banyak dari kalangan para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badr dan banyak dari kalangan masyayikh. Syekh Abdul Razak Al-Badr menukilkan kalam dari beberapa kalangan salaf, dari tabi'in, datang dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya beliau disebutkan kepada beliau, innan nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Disebutkan kepada Al-Hasan Al-Basri, orang-orang itu mengatakan bahwasanya siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia menunaikan hak-hak la ilaha illallah tersebut dan kewajiban-kewajibannya, maka dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan dengan lafaz saja, dia memiliki tuntutan, konsekuensi. Kemudian masih dinukilkan dari Al-Hasan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, bahwasanya Al-Hasan berkata kepada Al-Farazdaq, wa huwa yadfanu imra'atahu, dalam keadaan ketika Farazdaq memakamkan jenazah istrinya, ma a'adatta li hadzal yaum, apa yang akan kamu persiapkan untuk hari yang semisal ini? Kan ini prosesi penguburan jenazah. Hasan mengatakan kepada Farazdaq, kira-kira apa yang akan kamu persiapkan ketika kamu menghadapi hari seperti ini nantinya? Qala syahadata alla ilaha illallah mundu 70 sanah. Aku telah mempersiapkan syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Faqala Al-Hasan, ni'mal uddah. Masya Allah, sebaik-baik perbekalan, sebaik-baik persiapan. Lila ilaha illallah syuruton, tapi ketahui la ilaha illallah itu memiliki persyaratan-persyaratan. Fa iyyaka wa qadfal muhsanat. Maka awas, waspadalah kamu dari menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Syahidnya di sini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri yang merupakan seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya la ilaha illallah memiliki syurut. Nah, kemudian dinukil pula dari A'immatus Salaf, dari Wahab bin Munabbih,
bahwasanya seseorang berkata, "Alaisa miftahul jannah la ilaha illallah." Beliau berkata, "Bukankah kunci surga itu la ilaha illallah?" Maka Wahab bin Munabbih, imam besar pakar hadis di masanya, beliau mengatakan, "Bala, tentu saja. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan." Tapi tidaklah setiap kunci pasti memiliki gerigi. Naam. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha laka. Kalau kamu mendatangkan kunci yang memiliki gerigi tadi, dibuka bagimu, ya surga. Wa ila lam yuftah laka. Kalau kamu cuma memiliki kunci tanpa geriginya, maka tidak akan dibukakan bagimu. Athar-athar ini semua menunjukkan bahwasanya pemahaman salaf, mereka memahami bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki persyaratan-persyaratan dan konsekuensi-konsekuensi tuntutan. Kemudian diletakkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama ilmu. Di mana ilmu ini menafikan kejahilan. Maksudnya apa ilmu? Ya al-ilmu bimakna la ilaha illallah. Jadi syarat sahnya syahadat la ilaha illallah yang pertama al-ilmu. Pengetahuan terhadap makna la ilaha illallah, baik secara nafi maupun secara itsbat. Naam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, pelajarilah bahwasanya la ilaha illallah. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Termasuk dari yang mewujudkan hakikat la ilaha illallah, Allah mempersaksikan dirinya sendiri. Kemudian malaikat, kemudian diatafkan wa ulul ilm. Karena hanya mereka yang memiliki ilmu terhadap la ilaha illallah yang akan dapat merealisasikan wujud dari konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Naam. Kemudian yang kedua al-yaqin. Harus disertai dengan keyakinan. Di mana keyakinan itu menafikan keraguan. Mau mengucapkan la ilaha illallah, dia ketahui maknanya, tapi ada ragu, setitik ragu dalam hatinya, tidaklah sah syahadat la ilaha illallah. Runtuh seruntuh-runtuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tsumma lam yartabu, enggak ada sedikit pun keraguan pada dirinya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan dia berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Kemudian dikatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang shadiq, jujur. Makanya al-yaqin menafikan keraguan. Ini termasuk dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya dipersyaratkan keyakinan. Nah, ulama mengambil berdasarkan dalil ini berarti termasuk dari konsekuensi syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Kemudian datang orang belakang mengatakan enggak ada dalilnya syurut la ilaha illallah 7. Nah, ini menunjukkan kurangnya dalam memahami tekstual dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga al-ikhlas. Syarat yang ketiga al-ikhlas. Al-munafi lisyirk. Ikhlas menafikan kesyirikan, memurnikan segala bentuk model konsep peribadatan itu hanya untuk Allah. Tidak ada sedikit pun bagian untuk selain Allah. Jadi syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya dalam rangka agar beribadah kepada Allah dalam keadaan apa? Mukhlisin, dalam keadaan mereka ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ditafsirkan di mana? Di Al-Qawaidul Arba', di Thalathatul Usul, an ta'budallaha wahdahu la syarikalah. Naam, an ta'budallaha wahdahu la syarikalah. Kamu beribadah, kamu palingkan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dalam artian apa? Enggak ada selain Allah itu memiliki hak walaupun sedikit dari hak peribadatan. Ini menunjukkan bahwasanya al-ikhlas termasuk syarat la ilaha illallah. Yang berikutnya as-sidqu, kejujuran. Al-munafi lil kadzib, yang menafikan dusta. Orang-orang munafik harus jujur dalam persaksian syahadat antum la ilaha illallah. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Persaksian Allah. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, kepada engkau wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersyahadat bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah lebih tahu kalau kamu itu adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sementara Allah mempersaksikan orang-orang munafik itu benar-benar adalah pendusta. Mereka mengucapkan dan dengan lisannya apa tidak? Mengucapkan. Allah yang persaksikan, idza ja'akal munafiquna qalu,
Nashhadu innaka la Rasulullah. Allah persaksikan ucapan itu. Nah, akan tetapi tidak ada artinya ucapan tersebut. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan kejujuran. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, ini termasuk dalil apa enggak? Dalil jelas. Nah, bahwasanya konsekuensi sah la ilaha illallah salah satunya harus disertai kejujuran. Nah, kemudian di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah kamu kira? Apakah mereka mengira kalian itu akan dibiarkan begitu saja mendeklarasikan bahwasanya kami ini adalah orang-orang beriman sementara kalian belum pernah difitnah, diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh benar-benar orang-orang terdahulu itu difitnah. Untuk mendeklarasikan keimanan, bukti keimanannya itu mereka diuji dengan fitnah. Diuji dengan berbagai macam fitnah. Agar Allah tahu siapa yang bertahan dalam keimanannya, siapa yang ternyata mundur. Naam. Hikmahnya agar Allah menampakkan bahwa siapa sih yang jujur dan siapa yang benar-benar dalam keimanannya, siapa yang dusta. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat dari la ilaha illallah harus disertai dilandasi dengan kejujuran. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, al-mahabbah. Konsekuensi la ilaha illallah, persaksian syahadat la ilaha illallah harus didasari dalam sanubari yang terdalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Dan ini menafikan apa? Kebencian, sikap tidak respek serta marah, al-bughd. Pembatal keimanan keislaman yang keberapa? Kelima apa? Pembatal keislaman yang keberapa? Ayo tadzakar. Yang kelima. Man abghadha walau amila bihi kafara. Apa dalilnya? Dzalika bi annahum ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu kenapa sebabnya? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Mereka benci terhadap apa yang diturunkan Allah, benci syariatnya, benci sunnah rasulnya. Naam. Fa ahbata a'malahum. Allah restart semua, Allah hapus format amalan mereka. Naam. Nah, ini bahaya. Loyalitas itu terhadap la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah menafikan al-bughd dan kebencian terhadap atau ketidaksukaan terhadap syariat. Baik, kemudian yang ke berapa? Yang keenam, al-inqiyadu al-munafi litark. Ketundukan yang menafikan sikap meninggalkan. Berarti konsekuensi dari la ilaha illallah al-inqiyad, harus kamu realisasikan ucapan kamu itu, keyakinan kamu itu dalam amalan nyata, ada aplikasinya, ada perwujudannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amal itu sesuatu yang mutlak, tidak bisa dipisahkan dari keimanan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu, taubatlah kamu. Inabah, apa bedanya sama taubat? Sudah belajar kita Thalathatul Usul? Hah? Taubat yang disertai dengan amalan saleh. Kalau taubat saja apa artinya? Berhenti meninggalkan dari kemaksiatan yang pernah dilakukan. Nah, tapi kalau inabah, setelah dia berhenti, dia upayakan untuk dia ganti dengan amalan-amalan soleh. Menunjukkan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Berinabahlah kamu kepada Rabb kalian dan berserah dirilah. Al-aslimulah Islam di sini inqiyat, tunduk kamu dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, al-qabul al-munafi lirrad. Kamu terima la ilaha illallah tersebut, yang itu menafikan penolakan. Maka dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang-orang kufar dulu ketika dikatakan la ilaha illallah, karena mereka tahu bahwa la ilaha illallah itu punya syurut, punya konsekuensi, punya tuntutan, yastakbirun, mereka bersombong diri. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, masa kita mau tinggalkan ilah-ilah kita demi penyair yang gila ini. Yang mereka maksudkan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, syurut la ilaha illallah ada 7, terjamakkan dalam sebuah bait syair: ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha.
Ini 7 syarat la ilaha illallah. Kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama syarat yang ke-8. Sebenarnya syarat yang ke-8 ini ya di bawahnya 7 syarat yang ada. Naam, wazida thaminuha kufranu minka bima, dan ditambah yang ke-8 adalah kafirnya dirimu dengan wazida thaminuha kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ditambah yang ke-8 adalah kafirnya engkau dengan apa-apa yang selain Allah, dengan perkara-perkara yang telah dijadikan ilah. Wazida thaminuha kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Segala sesuatu yang dijadikan ilah, mau benda mati, mau benda hidup. Nah, jadi kesimpulannya syurut la ilaha illallah ini perkara yang warid, jelas dalilnya di dalam syariat. Walau kana al-qasdu mujarrad at-talaffuz biha, sara kullu man yaquluha muslima. Kalau ucapan persaksian syahadat la ilaha illallah yang dimaksudkan itu sekedar dilafadzkan saja, maka niscaya siapa saja yang mengatakannya serta-merta menjadi seorang muslim. Wal amru laisa kadzalik. Kenyataannya tidak seperti itu. Li'annahu sahlun, karena mudah saja an yaqula, orang mengatakan la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'a. Gampang untuk seseorang mengatakan la ilaha illallah lantas kemudian dia menjadi seorang muslim meskipun tidak pernah beramal sedikit pun. Maka ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat yang agung, tapi dia memiliki makna dan dia memiliki tuntutan, konsekuensi. Dan dia memiliki rukun-rukun, dan dia juga memiliki syarat-syarat la budda min tahqiqiha, yang harus untuk diwujudkan, dimanifestasikan. Walihada, oleh karena itu sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat kecuali ma'a wujudi hadhil madhkurat, kecuali disertai dengan wujudnya perkara-perkara yang telah disebutkan, yang telah lalu penyebutannya. Naam. Wa hadhil kalimatu laha asma. Kalimat la ilaha illallah ini memiliki beberapa penamaan, dan banyak beberapa perkara dalam bahasa Arab itu dia memiliki beberapa penamaan yang menunjukkan kepada zat yang satu, tapi secara makna dia memiliki makna yang berbeda-beda. Contohnya asmaullah, asmaul husna, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Ghaffar, al-Ghafur, na'am, ar-Razzaq, al-Alim. Nama yang berbeda-beda secara makna tapi menunjukkan kepada satu zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Al-Qur'an, Al-Furqan, An-Nur, Al-Quran, banyak, Al-Kitab, memiliki banyak nama. Nabi SAW juga memiliki banyak nama. Berapa namanya? Yang tahu? Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi, alladhi yamhu bi al-kufur. Aku adalah al-Mahi, sang penghapus, yang Allah menghapuskan denganku ini kekufuran. Wa ana al-Hashir, alladhi yuhsyarun nasu tahta qadamai. Ana al-Hashir, yang manusia itu nanti yuhsyar yaumul qiyamah di bawah kakiku. Naam. Wa ana al-Aqib alladzi la nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi setelahku. Ini nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Abul Qasim. Naam. Jadi beberapa perkara dalam bahasa Arab itu terkadang memiliki beberapa penamaan meskipun dia menunjukkan kepada makna yang satu. Sama dengan kalimat la ilaha illallah, memiliki beberapa penamaan istilah. Terkadang dinamakan dengan la ilaha illallah kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa. Naam. Dan diantaranya adalah kalimatul ikhlas. Kenapa kok dinamakan ikhlas? Karena kalimat tersebut menafikan kesyirikan. Wa tuthbitul ibadata lillahi azza wa jal. Dan kalimat tersebut dinamakan kalimat ikhlas karena dia menetapkan sahnya peribadatan kepada Allah. Lidzalika sumiyat kalimatul ikhlas. Oleh karena itu dinamakan dengan kalimat ikhlas. Ai ikhlasit tauhid. Setelah ai ini namanya tafsiriyah. Hukumnya seperti atf bayan, dia mengikuti yang sebelumnya. Ikhlasi, ay sumiyat kalimat al-ikhlasi, ay ikhlasi tauhidi wa ikhlasil ibadati wa tajannubi asyirki billahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tauhid dan pengikhlasan peribadatan serta menjauhi kesyirikan kepada Allah azza wa jal. Naam. Dia dinamakan juga kalimatut taqwa. Kama qala ta'ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa. Syahidnya di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin dan menetapkan kepada mereka itu kalimat taqwa. Apa itu? Ya la ilaha illallah. Naam, wa kalimatut taqwa yang dimaksud dalam ayat ini ya la ilaha illallah. Li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla taqihi minan nar. Karena kalimat ini dia
taqi. Kenapa sih dinamakan takwa? Takwa itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Yang namanya takwa itu antum jadikan antara antum dan azab Allah ini ada hajez, ada sekat. Makanya dinamakan takwa. Kenapa kalimat la ilaha illallah dinamakan kalimat takwa? Karena dia melindungi, menjaga orang yang mengucapkannya, tapi halnya, keadaannya mukhlishon, ikhlas, memurnikan, enggak segera diucapkan tapi tidak diamalkan secara tuntutannya, akan tetapi halnya li'anha taqi man qalaha mukhlishon lillah, dalam keadaan ikhlas hanya untuk Allah, taqihi minan nar, niscaya akan menjaganya, melindungi pengucapnya tadi dari api neraka. Wa li'annaha taqtadi a'malal birr, dan juga karena kalimat la ilaha illallah ini konsekuensinya, tuntutannya adalah amalan-amalan kebaikan, ibadah. Li'anna at-taqwa hiya a'malul birri wa ta'at, karena takwa itu adalah amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Karena makna takwa tadi apa? Anta ja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Kamu jadikan ada sekat antara dirimu dan azab Allah itu, sekat berupa apa? Takwa. Apa wujudnya? Wujudnya adalah amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan. Hadhil kalimatu taqtadi kulla a'malil birri wa ta'ah. Jadi kalimat la ilaha illallah sejatinya menuntut segala amalan-amalan kebaikan maupun amalan ketaatan. Fahiya kalimatut taqwa. Maka ini adalah kalimat takwa. Makanya enggak cukup dengan diucapkan saja, dia butuh kepada realisasi nyata wujud amalan. Makanya la ilaha illallah. Apa makna ilah? Al-ma'bud. Al-ma'bud yang diibadahi. Berarti harus terwujud adanya ibadah pada seorang hamba. Bagaimana kamu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Lantas kamu tidak beribadah kepadanya. Ini kan konyol. Na'am, fahiya kalimatut taqwa. Dan juga dinamakan wa aidan hiya al-urwatul wuthqa, dinamakan dengan kalimat al-urwatul wuthqa, yang sangat kuat, tali yang sangat kuat. Kama qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Perhatikan ayat ini, antum renungi, antum tadabburi. Faman yakfur, syartiyahnya, syaratnya siapa yang kufur terhadap taghut wa yu'min billah, dan dia realisasikan dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua ayat ini ada dua rukun la ilaha illallah, nafi dan isbat. Faman yakfur bitaghut, antum nafikan segala wujud yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa yu'min billah, dan antum isbat hanya untuk Allah. Apa konsekuensinya? Al-masyrut, ketika syarat itu terwujud, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Dia realisasikan la ilaha illallah itu lang fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar apa yang antum ucapkan dengan syahadat tersebut, dan Allah juga Maha mengetahui, Maha mengilmui tentang apa yang kamu imani dan kamu amalkan dalam realisasi nyata. Kufur yakfuru bit-taghut wa yu'minu billah, hadha huwa makna la ilaha illallah. Hakikat dari la ilaha illallah, nafi dan isbat. Kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Annahu yakfuru bit-taghuti, hadha huwa makna la ilaha, penafian, yaitu seseorang mengkufuri taghut. Apa sih taghut itu? Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dan ibadah bentuknya banyak. Ibadah macam-macam bentuknya. Baik itu dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah dalam rububiyah, hak Allah dalam uluhiyah, hak Allah dalam asma dan sifatnya. Annahu yakfuru bit-taghut, hadha huwa ma'na la ilaha. Wa yu'minu billahi, hadha huwa ma'na illallah. Dia isbat hanya untuk Allah ibadah itu. Fa ma'na yakfuru bit-taghuti wa yu'minu billahi huwa muqtada la ilaha illallah. Makna kufur bit-taghut dan beriman kepada Allah, inilah konsekuensi tuntutan la ilaha illallah. Walidzalika summiyat al-urwata al-wuthqa. Oleh karena itu kalimat ini dinamakan dengan al-urwata al-wuthqa. Naam. Katanya Syekh, wa aidan hiya kama qala Syekh, dan juga sebagaimana yang dikatakan Syekh, kalimat la ilaha illallah juga diistilahkan dengan kalimatul fariqah, kalimat pembeda. Maksudnya apa? Al-fariqatu bainal kufri wal Islam, membedakan antara kufur dan Islam, jelas. Hanya ada dua, kufur atau Islam. Tidak ada setengah Islam, tidak ada setengah kufur. Faman qalaha aliman bima'naha. Ini pilar yang pertama dalam persaksian ucapan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan halnya aliman bima'naha. Syarat yang pertama dari la ilaha illallah. Kamu ucapkan, kamu enggak tahu maknanya. Bagaimana kamu bisa realisasikan itu? Sedangkan Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah.
Berarti untuk mewujudkan itu tadi, ya kamu ilmui. Sehingga kamu tahu tuntutan, kewajiban yang harus kamu lakukan untuk merealisasikan itu semua. Faman qalaha aliman bima'naha. Ini yang pertama. Yang kedua, amilan bimuqtadaha. Dia juga harus mengamalkan tuntutan, konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Shara muslima. Maka dia jadi seorang muslim. Naam. Waman aba an yaqulaha. Dan siapa saja yang menolak untuk mengatakannya, au qalaha walakin lam ya'lam ma'naha, atau dia mengucapkannya tapi dia tidak mengetahui maknanya. Au qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha, atau dia mengucapkannya, dia mengetahui maknanya tapi dia tidak amalkan konsekuensi tuntutan dari kalimat tersebut. Lam yakun muslima, maka tidaklah dia menjadi seorang muslim. Wala agama ini murni dengan ittiba al-istislam, bukan dengan awatif perasaan. Nah ini syurut la ilaha illallah. Lalu apa standarisasi dasar seseorang itu mengetahui makna la ilaha illallah? Cukup dia tahu bahwasanya anta abudallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Segala jenis ibadah itu hanya untuk Allah, dan kamu jangan persekutukan hak-hak ibadah tadi kamu palingkan kepada yang selain Allah. Selesai. Itu makna dari la ilaha illallah. Ini kadar wajib yang harus diketahui. Standarisasi dasar seseorang dikatakan mengilmui makna la ilaha illallah, ya sudah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, la ma'budu haqqun illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dia tahu makna tersebut, ya sudah, maka tidak boleh bagi dia untuk memalingkan jenis peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 keadaan. Siapa yang menolak untuk mengucapkannya? Bukan muslim. Siapa yang mengucapkannya tapi tidak mengetahui standarisasi makna dasar, kadar wajib dari makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena kelaziman dari seseorang yang tidak mengilmui maknanya, bagaimana dia bisa merealisasikan hakikat syahadat la ilaha illallah itu sendiri. Yang rukunnya adalah nafi dan isbat. Naam. Dan bara'ah dari segala yang diibadahi selain Allah dan dari pelakunya. Nah, jika dia tidak mengetahui konsekuensi ini, bagaimana dia bisa mewujudkannya? Kemudian keadaan yang berikutnya, orang yang mengucapkannya dan mengetahui maknanya hanya saja tidak mau mengamalkan konsekuensinya itu tadi, tuntutannya. Ya lam yakun muslima, sampai dia hatta ya'rifa ma'naha, sampai dia dapat mengetahui maknanya, wa ya'mala bimuqtadaha zahiran wa batina, dan dia amalkan tuntutan-tuntutan la ilaha illallah tadi, konsekuensinya secara zahir maupun batin. Naam, hadhihi asma'u la ilaha illallah. Jadi ini adalah beberapa nama dari la ilaha illallah, penamaan dari la ilaha illallah. Apa saja tadi? Kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, al-urwatul wuthqa, al-fariqah atau al-fasilah. Naam, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, ada di sini. Baik. Hadhihi asma'u la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, al-urwatul wuthqa, al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal islam. Lianna katsiran minan nasi la yahtammuna bimuqtada hadhil kalimah. Ini tanbih dari Syekh. Karena kebanyakan manusia tidak menaruh perhatian terhadap konsekuensi tuntutan kalimat la ilaha illallah. Ma'annahum yukthiruna minan nutqi biha. Padahal mereka ini sering menyebutkan, mengucapkan, melantunkan kalimat-kalimat tahlil la ilaha illallah. Sebagaimana kelompok sufi yang memiliki zikir-zikir tertentu, sering mereka mengucapkan la ilaha illallah. Falahum auradun sabahiyah wa masaiyah, mereka juga punya wirid-wirid pagi, wirid-wirid petang. Fiha la ilaha illallah alafal marrat. Di antara wirid-wirid mereka terdapat penyebutan la ilaha illallah bahkan ribuan kali. Walakinnahum yad'una ghairallah, tapi pada hakikatnya, prakteknya, mereka berdoa, beribadah, memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Fahiya la tufiduhum syai'a, maka ucapan zikir-zikir mereka la ilaha illallah itu tidak memberikan faedah sedikit pun kepada mereka. Kenapa? Karena kesyirikan itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Qawaidul Arba', li'anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Karena kesyirikan kalau tercampur atau bercampur dengan ibadah, terhapuskan, terbatalkan ibadah tersebut, tidak bermanfaat. Li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha. Lalu kenapa? Ya karena mereka tidak mengamalkan muqtadaha. Ikhlas, salah satu syarat la ilaha illallah, al-ikhlas, yang itu menafikan kesyirikan. Dia kasihkan hak peribadatan walaupun itu hanya sebagian kepada selain Allah.
Fahum yaqulunaha, mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha, mereka baca di wirid-wirid mereka, mereka ulang-ulang bahkan ratusan ribuan kali. Walakin yad'unal mauta, tapi kebanyakan mereka beribadah, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang telah meninggal, meminta hajat kebutuhan kepada mereka, mengharapkan syafaat kepada mereka. Naam. Wa yastaghitsuna bil maqburin, beristighatsah kepada orang-orang yang telah dikubur yang mereka yakini sebagai orang-orang saleh. Wa yuti'una masyayikhat turuqi alladzina yusyarri'una lahum ibadatin lam yashra'ha Allahu wala rasuluh. Mereka juga mentaati masyayikh tarekat, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Al-Qadiriyah, tarekat-tarekat, mereka punya banyak tarekat-tarekat. Yang masing-masing tarekat memiliki ciri identik tersendiri, amalan khusus yang kata mereka memiliki fadilah tertentu. Siapa yang menetapkan ini? Ya syekh-syekh mereka. Lu dari mana? Dari ilham, dari wangsit, dari mimpi. Naam. Turun-temurun mereka terima seperti itu. Nah, mereka taati, ini syekh kita, ini masih syekh tarekat, mereka lebih tahu. Naam, ini wali Allah. Naam. Mereka ada-adakan syariat dan peribadatan yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal amalan tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Fala yatalaqqawna at-tasyri'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah mengambil pensyariatannya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yatalaqqawnahu 'an masyayikhihim. Hanyalah mereka ambil itu dari masyayikhihim, syekh-syekh tarekat mereka, pimpinan tokoh-tokoh tarekat mereka. Fahaula'i yukthiruna an-nutqa bila ilaha illallah sabahan wa masa'a wa la yughni anhum nutquhum biha syai'a. Mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah pagi maupun sore, tapi yang demikian tidaklah ucapan-ucapan mereka itu, lantunan-lantunan mereka terhadap la ilaha illallah tidak dapat mencukupi mereka sedikit pun. Wala yufiduhum syai'a, tidak pula memberikan faidah sedikit pun kepada mereka. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Syurut la ilaha illallah, kalau bisa dihafal, di murajaah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Tambahannya wazida thaminuha kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Na'am, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.